Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, bangun tidur, salat tahajud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kita melakukan sholat tahajud dan bermunajat karena kita hidup di penghujung akhir zaman. Tentu ada banyak kekeliruan sehingga kita pun melakukan yaitu bermuhasabah dan bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita jalan yang terbaik dan tidak tersesat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya akan membacakan mimpi yang berjudul Kang Diki sedang menjadi mu'alim bagi pengujian terhadap Muhammad Qasim. Isi mimpi ini mimpi Baktia hari Senin tanggal 19 Juni 2005. 2025, sorry. Mimpi ini tentang Kang Diki yang sedang live atau siaran langsung di Malaysia. Mimpinya. Dalam mimpi tersebut ada 4 orang. Kang Diki yang 3 orang dari Malaysia. Kang Diki dan 3 orang dari Malaysia. Tapi dalam mimpi itu Kang Diki terlihat lebih muda dan berkumis. Kang Diki berkumis kan? Memang berkumis kan? Oh sekarang nggak ada ya? Oh masya Allah. Oh udah muda lagi kan? Kang Diki juga mengenakan baju yang tidak dikancingkan hingga terlihat bagian dadanya seperti gaya anak muda. Ya, Masya Allah. Masya Allah Kang Diki orangnya masih muda. Kemudian istriku berkata, oh berarti ini yang cerita suaminya nih. Itu mah bukan Kang Diki. Lalu seseorang yang duduk di sampingnya menjawab, itu memang Kang Diki. Pangling ya, cerita pangling. Istriku pun berkata dalam hatinya, ya sudah deh. Yang penting isi live-nya tentang Muhammad Qasim. Setelah siaran selesai, istriku pergi ke kebun. Di kebun tersebut ada halte dan istriku duduk di halte sambil ngobrol dengan ibu-ibu yang sedang berada di kebun juga. Ini kebun modern nih biasanya ada halte. Iya. Di kebun, bukan jalan gede, di kebun. Halte para petani, Iya ada halte. Kebun itu dipagari dengan jaring-jaring oleh beberapa bapak-bapak. Jaringnya sangat bagus. Istriku pun berkeliling di sekitar kebun. Kemudian para ibu itu menyuruh istriku untuk membawa kayu bakar. Istriku pun mengumpulkan kayu bakar yang besar-besar. Lalu mimpi pun berakhir. Ini akhir nih, ending akhirnya kayu bakar nih, kayak kita nih kumpul kayu bakar. Analisa syar'i berdasarkan kitab tafsir Ibnu Sirin, Al-Quran, hadis-hadis sahih, serta analisis koneksi dengan mimpi lainnya. Kesimpulan mimpi ru'yah shadiqah atau mimpi benar mengandung isyarat yang halus namun konsisten terhadap peran rohani Kang Diki dan keterhubungan dengan tema Muhammad Qasim. Ru'yah al-jamaah, ya karena mimpi ini senada dengan banyak mimpi lain yang datang dari berbagai orang yang tidak saling mengenal tentang Kang Diki, Malaysia, kebun rohani, dan siaran atau komunikasi publik. Tawatur ru'yah termasuk dalam rangkaian mimpi yang berulang dengan tema yang tokoh serupa atau Kang Diki, Muhammad Qasim, lokasi Malaysia, dan kebun atau kampung komunitas uzlah. Isyarat pentingnya komunikasi rohani publik, petunjuk, persiapan, logistik, dan keterlibatan perempuan, validasi keterlibatan Malaysia dan figur Kang Diki dan peran akhir zaman. Takwil secara instruktur.
Makna left di Malaysia, Kang Diki dan Kang Diki yang tampak muda. Ibnu Sirin menyebut bahwa terlihat figur yang tampak lebih muda dari usia sebenarnya adalah tanda kekuatan baru atau pembaharuan misi. Itu artinya ya. Berkumis dan terbuka bajunya menunjukkan dua hal. Kebebasan dalam menyampaikan dakwah. Baju terbuka komunikasi. Nah, insyaallah di sini semua terbuka kan? Kan live kita 24 jam. Tidak ada yang kita tutupi. Live dan alhamdulillah bermusyawarah semua bersama-sama. Jadi tidak ada rahasia di antara kita. Karisma maskulin yang kuat. Kumis simbol kepemimpinan lelaki dalam tafsir klasik. Perasaan istri bahwa itu bukan Kang Diki, namun orang lain sebenarnya menandakan ada penyesuaian identitas rohani, perubahan gaya atau bentuk luar, tetapi esensinya tetap Kang Diki. Ini khas dalam fase penyamaran atau penyederhanaan sosok pemimpin rohani. Isi live tentang Muhammad Qasim ini adalah poin sentral. Isi siaran tersebut adalah Muhammad Qasim, artinya fokus publik sedang atau akan diarahkan pada tema Muhammad Qasim, bukan personalitas. Nah, memang di sini puncaknya pembahasan akhir zaman, tapi memang semua berkaitan dengan Muhammad Qasim. Karena memang pada dasarnya perjuangan yang kita lakukan ini adalah berdasarkan asal muasalnya dari mimpi beliau. Jadi tetap mengarah ke sana. Bisa menjadi petunjuk bahwa Kang Diki sedang menjadi perantara atau mu'alim atau pembawa berita tentang kebenaran atau pengujian terhadap Qasim. Kan ini tadi. Dalam banyak ru'ya, keterlibatan Kang Diki dengan Muhammad Qasim bukan karena beliau pengikut, tetapi karena peran rohani dalam memilah, menyampaikan dan mengungkap hakikat. Pindah ke kebun dan halte. Kebun adalah simbol komunitas, rohani dan kehidupan yang ditumbuhkan dengan kesabaran. Dalam tafsir Ibnu Sirin, kebun sama dengan amal salih dan komunitas pilihan. Nah, mana kebun, amal saleh dan komunitas pilihan. Halte tempat menunggu, petunjuk dan pengumpul misi. Kita harus masuk halte nih Pak dia. Apa kita yang dimaksud nih halte? Tempat menunggu petunjuk dan pengumpulan misi. Berbicara dengan ibu-ibu sama dengan keterlibatan wanita dalam peran kolektif. Jaring dipasang bapak-bapak. Ini adalah simbol penjagaan batas-batas syariat dan struktur organisasi. Jaring yang bagus, sistem yang tertata. Bapak-bapak sama dengan penjaga struktur. Bisa ditakwil sebagai pembangunan sistem perlindungan rohani di sekitar kebun, yakni camp atau wilayah komunitas pilihan. Mungkin uzlah di Malaysia atau Nusantara. Kayu bakar, menurut Ibnu Sirin, kayu bakar adalah bekal amal, bisa bermakna usaha, logistik, dan bahan utama untuk menghidupkan api perjuangan. Istri yang membawa kayu besar menandakan perempuan sedang diberikan peran besar dalam mendukung perjuangan akhir zaman, terutama di wilayah logistik, pelayanan, dan kerja kolektif. Nah, di sini kan peran ibu-ibu, insyaallah banyak perannya. Insyaallah semoga Allah membalas semuanya ya. Kaitan dengan mimpi lainnya,
terkait dengan mimpi tentang uzlah di Malaysia. Mimpi Kang Diki berkomunikasi melalui media TV atau live atau siaran. Mimpi kebun, halte, jaring muncul dalam berbagai ru'ya tentang komunitas pilihan yang dipagari dari fitnah Dajjal. Nah, untuk orang Malaysia yang nonton, di Indonesia disebut halte, kalau di negara Malaysia itu bus stop. Ini yang kami maksud, halte bus stop. Tema Muhammad Qasim sebagai pusat perbincangan publik. Tema Muhammad Qasim sebagai pusat perbincangan publik juga telah muncul dalam banyak mimpi lain, termasuk mimpi-mimpi yang memperlihatkan pengujian kebenaran Qasim lewat ru'ya kolektif. Nah, alhamdulillah mimpi Muhammad Qasim memang teruji dan banyak dimimpikan oleh orang lain, bukan 1-2, ratusan dan hampir seluruh dunia. Penutup validasi rohani, mimpi ini sangat halus namun padat makna, khas mimpi perempuan salihah. Kombinasi antara penglihatan visual, simbolik dan keterlibatan dalam amal menjadikan mimpi ini memiliki unsur ru'ya sadikah atau mimpi benar dan pembawa petunjuk rohani al-mubasyirat, layak ditulis dan disebarkan sebagai bagian dari komunitas dokumen rohani umat Islam dalam menghadapi era fitnah besar. Pendalaman simbolis dan konteks profetif. Perubahan penampilan Kang Diki, muda berkumis, baju terbuka. Simbol ini bisa dibaca lebih dalam sebagai tajdid atau pembaharuan misi, mirip dengan transformasi Nabi Musa ketika kembali dari pengasingan, atau Nabi Yusuf ketika tampil berbeda di hadapan saudara-saudaranya. Hal ini menandakan kemunculan jati diri baru dari Kang Diki sebagai pembawa misi akhir zaman yang tidak bisa dikenali secara lahiriah oleh semua orang. Insyaallah kita doakan Kang Diki selalu sehat walafiat dan diberi taufik dan hidayah oleh Allah, banyak pemahaman agar perjuangan ini dimudahkan. Hadis Nabi, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini di setiap 100 tahun orang yang memperbaharui atau mujaddid agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Nah, itu memang sudah dijanjikan. Dan semoga kita termasuk, Allah menjadikan kita adalah orang-orang pilihan yang membantu mujaddid itu. Kesan Kang Diki mengisyaratkan bahwa banyak orang akan tertipu oleh penampilan luar, namun hanya orang jujur dan peka hati yang bisa membenarkan kebenaran, sebagaimana dijawab oleh orang yang di sebelah istri. Itu memang Kang Diki. Ini menunjuk pada fase kedua misi rohani Kang Diki, di mana beliau tidak lagi tampil seperti dahulu dan hanya orang-orang terpilih yang dapat mengenalinya kembali. Halte sebagai fase introspeksi. Ini bahasa sekolahan, ini susah saya bacanya karena saya nggak sekolah. Halte sebagai fase introspeksi atau penantian fitnah langit. Halte di kebun bisa juga ditakwil sebagai fase penantian wahyu amali, yakni ketika komunitas sudah terbentuk namun masih menanti isyarat besar untuk bergerak lebih luas. Ini relevan dengan banyak ru'ya tentang kesiapan uzlah yang belum mendapat aba-aba untuk bergerak ke publik. Nah, ini saya kurang paham. Halte juga bisa menunjuk pada fase pemurnian
dan ketenangan. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu pasti datang. Quran surat Ar-Rum ayat 60. Jadi jangan ragu-ragu karena janji Allah itu pasti dan pasti. Karena Allah sendiri yang ini yang berfirman. Jadi tidak Allah, karena Allah tidak ingkar janji. Jadi apa yang diucapkan terjadi. Peran perempuan, obrolan ibu-ibu dan tugas membawa kayu. Mimpi ini menegaskan bahwa kaum ibu akan menjadi kekuatan logistik dan stabilisasi emosional umat. Obrolan di kebun menandakan tumbuhnya kesadaran kolektif perempuan terhadap perjuangan ini. Dan tugas pembawa kayu besar adalah lambang bahwa perempuan akan memikul beban besar, namun pahala besar pula yang akan mengiringinya. Amin. Insyaallah. Di sini kan yang bantu-bantu menyusun ini banyak perempuan orangnya, ibu-ibu. Banyaklah pokoknya tugas ibu-ibu sini. Masya Allah. Ibu-ibu kalau mau ngumpul di sini, pasangkanlah semangat yang kuat. Bahkan dalam kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, perempuan menjadi penentu kelahiran peradaban, Zamzam, Makkah, dan generasi Nabi Muhammad SAW. Jaring-jaring yang dipasang lebih dalam lagi. Jaring ini dapat ditafsirkan sebagai potensi sistem Dajjal, bukan sekadar pagar fisik. Bisa merujuk pada sistem edukasi rohani, sistem informasi yang tidak terkontaminasi, sistem ekonomi sederhana yang halal dan barokah. Hadis tentang Dajjal, hendaklah kalian berlindung di gunung-gunung, membawa bekal dan air, dan menyepi dari kota-kota yang telah dikuasai Dajjal. Musannaf Ibnu Abi Saibah. Dajjal. Oh, belum ada. Dikit kan. Gitu. Jadwal kita memang padat. Nama Malaysia dan posisi internasional. Lift dari Malaysia menandakan bahwa Malaysia akan menjadi panggung komunikasi rohani internasional, insyaallah. Bisa juga bermakna bahwa media atau sistem siaran, channel live sosial media yang mendukung gerakan ini berasal dari Malaysia. Amin, kita doakan semoga dari Malaysia ada pembawa berita yang mau memperjuangkan bagian akhir zaman. Karena di Malaysia sensitif berita medianya sensitif sana karena disaring. Juga bisa jadi isyarat bahwa Malaysia adalah tempat transisi rohani sebelum fase Nusantara bergerak. Dalam banyak ru'ya, Malaysia menjadi tempat persembunyian, pembersihan, dan pemantauan sebelum pemunculan rohani di tanah Jawa atau Nusantara. Kalimat hati yang penting isi liftnya tentang Muhammad Qasim. Ini adalah kunci batin pemimpin. Ia melepaskan penilaian pada sosok dan fokus pada isi dan misi. Ini mencerminkan sikap jiwa yang sudah matang secara rohani. Nah, kita di sini kan nggak fokus ke sosoknya kan Muhammad Qasim, kita kan fokus ke mubasyiratnya, bukan ke sosoknya. Ini tinggal dikit lagi nih, kayaknya udah dulu. Lagipun poin-poinnya sudah dibacakan. Berhubung ini sudah masuk waktu azan subuh. Hai saudaraku sekalian, saya kira ini saja bagian mimpinya. Saya cuma ingin menyarankan, ayo kembali ke tauhid yang murni. Ini sebagai ajakan kasih sayang sebagai sesama muslim. Ayo kembali ke tauhid yang murni. Belajarlah ilmu yang benar. Dari mana kita tahu ilmu yang benar? Yaitu pelajarilah Quran dan hadis. Jangan kata guru saya, karena guru saya dia juga punya guru, bisa jadi gurunya bohong. Jadi kita kembali ke guru yang sebenar, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah raja di bumi ini yang ditakdirkan Allah untuk menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kesilapan milik saya dan kebenaran milik Allah. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.